Ya, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Sesuai janji tadi, saya akan membahas komentar dari satu komentator asal Malaysia yang saya anggap cukup beradab dan cukup cerdas dibandingkan komentator-komentator Malaysia yang lain. Dan sebagai sesama manusia beradab, saya akan melayani komentarnya seperti ini, dan saya akan jawab satu persatu. Ya, kita lihat bagaimana komentarnya. Ya, dia bernama Terbang 05. Dia katakan, Soekarno memang tidak berani untuk membuat undang-undang rasis disebabkan etnik selain Jawa adalah pribumi di kawasan masing-masing. Tetapi tindakan dia adalah lebih rasis bila mana kekayaan ekonomi hanya tertumpu di Pulau Jawa. Lalu dia melanjutkan, manakala Soeharto pula dengan order barunya telah memaksa orang Cina Indon untuk sama ada pulang kampung atau tukar nama kepada nama Indonesia dan melupakan budaya asal mereka. Dan pembantaian Cina Indon 1998 itu bukan rasis. Sejarah Indon lebih banyak pembantaian dari 1945 oleh rakyat terhadap rakyat itu apa? Dan admin pura-pura lupa, sebelum ada Indon, terdapat banyak kerajaan-kerajaan lama di Nusantara yang masing-masing ada pemimpin dan undang-undang sendiri. Maka Sumpah Pemuda itu boleh dipakaikah sebagai mewakili kerajaan-kerajaan ini untuk bergabung? Seharusnya wakil pemimpin-pemimpin kerajaan lama ini yang patut beri kata putus, bukan budak-budaknya pemuja Soekarno. Dan Bhinneka Tunggal Ika itu hanya laungan kosong, sebaliknya mendiskriminasi golongan kelas bawah. Lihat aja servis kesehatan Anda yang buruk terhadap kelas bawah. Pelajaran tinggi hanya untuk orang kaya. Nah, seperti kita lihat, Terbang 05 ini berbeda dengan komentator-komentator Malaysia lainnya yang masuk ke sini yang taunya cuman ya segala IQ gorila lah, hidung orang lah dipermasalahkan, dinding kamar gitu. Dan dia ini lebih cerdas dan ada argumen. Oke, kepada Terbang 05 ini kita jelaskan dari awal karena dia sudah menyinggung tentang berdirinya Indonesia, tentang raja-raja yang dulunya sudah ada di sini. Baik, jadi begini, awalnya kita itu sama, Malaysia dan Indonesia itu dijajah oleh bangsa Eropa, Indonesia oleh Belanda dan Malaysia oleh Inggris. Kemerdekaan kita itu berbeda ya. Indonesia ketika merdeka itu sama posisinya kurang lebih dengan Malaysia. Ya, dulunya kita itu ibaratkan, kalau negara ini kita ibaratkan sebuah pohon. Ya, jadi dulu masing-masing ada pohon besar yang namanya Inggris di Malaysia dan Belanda di Indonesia. Ketika kita merdeka, pohon itu ditebang. Bam, jatuh. Ya kan? Indonesia memilih ketika pohon itu ditebang, itu kami bongkar itu pohon sampai ke akar-akarnya. Kemudian setelah pohon bernama Hindia Belanda itu dibongkar, kami tanamlah pohon baru yang cocok dengan tanah kami bernama Indonesia. Tidak ada lagi sisa-sisa pohon lama. Kami buang. Begitu ya. Dan pohon yang bernama Indonesia inilah yang kami rawat dari kecil. Berat memang. Berat. Karena kemungkinan berhasilnya jauh lebih kecil. Itu resiko yang diambil oleh para pendiri bangsa kami dulu. Beresiko kita membuang pohon yang lama yang sudah terbukti berbuah, yang kalau dilanjutkan itu hasilnya sudah hampir pasti. Kami mengambil resiko untuk menanam pohon yang baru bernama Indonesia dengan identitas baru. Semua etnis yang dulunya itu ada bangsa Jawa, bangsa Sumatera, di Sumatera macam-macam gitu, itu melebur menjadi satu yang namanya Indonesia. Ya. Kalian di Malaysia mengambil langkah yang berbeda. Ketika pohon yang bernama Inggris itu dulu ditebang, kalian tidak membongkar sampai ke akar-akarnya. Tapi seperti ini. Kalian buat pohon okulasi. Betul, itu pohon baru bernama Malaysia, tetapi akarnya masih Inggris. Tanaman dengan okulasi begini, jelas, lebih cepat berbuah dari pohon kami dan lebih kecil resikonya. Ya, lebih kecil resikonya. Itu pohon yang bernama Malaysia. Nah, dan
Dan tentu saja ketika kami masih merawat pohon kami yang berbuahnya lama ya, pohon kecil itu dengan berbagai tantangan, pohon kalian sudah berbuah dan buahnya banyak. Seperti ini. Dan pohon yang berbuah banyak inilah yang kemudian kalian bangga-banggakan sekarang kepada kami. Dari dulu, karena pohon kami masih belum berbuah, kami masih miskin, Indonesia. Dan pohon kami tumbuh besar sekarang. Pohon bernama Indonesia ini. Oke. Sekarang kami sudah menghasilkan buah. Tapi tentu saja, karena kami ini adalah pohon yang ditanam dari kecil, mengurusnya tidak sama dengan mengurus pohon okulasi yang kecil seperti kalian, Malaysia. Jadi, pohon kami tumbuh rindang, besar, mulai berbuah satu persatu. Dan tentu saja tidak merata. Pohon yang buahnya paling banyak, di mana? Ya paling gampang dijangkau, gampang dirawat, gampang diatur bunganya. Itulah Jawa. Itulah Jawa. Ya. Dan beberapa cabang yang jauh gitu, itu mungkin kurang perawatan, dan itu bukan mau membela diri, itu tuh kesalahan kami juga gitu ya. Kami belum mampu untuk menjangkau cabang-cabang yang jauh untuk dirawat supaya berbuah dan berbunga gitu. Dan sekarang di Jawa itu berbuah, kalian masih tetap membangga-banggakan. Tapi tahukah kalian, yang namanya pohon okulasi, ukuran kalian ya cuma akan segitu, nggak akan besar seperti pohon kami Indonesia. Buah dari pohon kalian juga ya segitu juga banyak, tapi udah segitu mentok. Kalau pohon kami ini sekarang belum berbuah dengan sempurna semuanya, sudah berbuah. Tapi bagian yang berbuahnya saja, ya, itu 20% dari penduduk Indonesia, itu penghasilannya setara atau lebih dari rata-rata seluruh Malaysia. Artinya kalian 33 juta, kami 56 juta penduduk Indonesia itu penghasilannya setara atau lebih dengan rata-rata Malaysia. Sementara kalian rata-rata itu masih ada orang Semai di sana, masih orang Jukun, masih banyak penduduk asli, orang-orang asli di Malaysia itu yang tidak menikmati yang seperti itu. Itulah yang kalian bangga-banggakan. Nah, di masa menunggu berbuah inilah kemudian bagian-bagian dari orang yang menguasai pohon kami ini yang belum mendapatkan hasil, bekerjalah ke tempat kalian, karena kalian memerlukan orang untuk memetik buah dari pohon okulasi kalian. Itulah datang TKI kami ke sana yang kalian hina-hina. Beberapa datang secara legal, beberapa ilegal karena masuk dari kesalahan kami juga tidak bisa menjaga, dan kesalahan aparat kalian tidak bisa menghalangi mereka masuk. Itu yang kalian gunakan untuk menghina. Oke. Jadi seperti itu. Kalau kenapa kalian ekonomi kalian maju, kami tidak. Karena kalian itu pohon okulasi, kami itu pohon asli. Ditanam dari bibit yang baru oleh para pendiri negeri kami. Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi terpotong karena saya harus masuk bekerja kembali. Sekarang kita lanjutkan ya, saya masih ada waktu ini sebelum berangkat. Itu sudah, kenapa Jawa yang banyak kamu bilang ditujukan ke Jawa. Oke, dan Soekarno itu dia itu cuma salah satu yang pendiri bangsa ini. Bukan dia yang menentukan apakah itu dinamakan Jawanesia atau apa, itu bukan. Itu kesepakatan dari bapak-bapak pendiri bangsa kami. Dan Soekarno sendiri oke, dia menjadi presiden pertama. Tapi tahu kalian, bukan cuma Soekarno tokoh-tokoh pergerakan kami. Bahkan waktu itu ada satu tokoh kami namanya Tan Malaka, itu Soekarno dan Hatta dianggap anak-anak sama mereka. Sama beliau. Gitu ya. Jadi, kalau kalian bilang, buah itu kondisinya, seperti kami tadi, seperti saya jelaskan, seperti sebuah pohon yang besar. Itulah Indonesia kami. Soal Soeharto dengan Orde Barunya, kemudian saudara-saudara kami Tionghoa yang dikembalikan ke daerah asalnya, dipaksa berganti nama, dan itu menyedihkan. Itu terus terang kami sendiri sedih dengan kondisi itu, dan tidak menginginkan itu terjadi. Tapi, itu adalah resiko yang terjadi akibat kami dulu memutuskan untuk menanam pohon yang baru bernama Indonesia ini. Dengan membuang akar, kalau kalian dari Inggris, kami dari Belanda, dengan akar dari Belanda, itulah yang terjadi. Ada banyak perdebatan bagaimana harus menanam pohon ini, karena kami itu sama sekali baru. Gitu.
Jadi dalam pembentukannya, dalam penanamannya itu ada banyak terjadi insiden. Dan itu resiko. Itu resiko yang kami ambil sebagai bangsa. Tapi dari situ kami belajar. Dari situ kami belajar bahwa Tionghoa juga saudara kami. Mereka juga berkontribusi kepada berdirinya bangsa ini. Ya, dulu bahkan teks lagu Indonesia Raya pertama kali itu muncul di koran Sinpo milik saudara kami Tionghoa. Ya, jadi memang banyak dulu propaganda dan adu domba di antara kami. Ya maklum karena belum ada hasil waktu itu, negara kami ini belum ada hasil. Pohon yang kami tanam belum ada hasil. Jadi mudah digoyangkan, mudah terlena. Tapi terbukti setelah itu kami semakin hari semakin kuat. Akar pohon kami menancap semakin kuat di tanah, dan kali ini bisa kita lihat, ya. Mungkin secara ekonomi, secara umum, kami masih tertinggal dari kalian. Tapi seperti saya katakan, secara hasil produksi kami sudah jauh melebihi pohon okulasi kalian. Karena itulah kami masuk G20. Karena buah dari pohon kami yang belum merata ini, itu sudah jauh mengatasi kalian. Dan tahu kalian ekonomi kalian bangga-banggakan itu cuma segini. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Cuman segitu kekuatan pohon okulasi kalian tadi. Dibandingkan kami cuma itu, bahkan satu cabang dengan sedikit ranting gitu ekonominya. Betul, masih daerah lain belum merata. Tapi sudah berputik. Kami masih punya nikel. Kami masih punya tempat wisata di mana-mana bisa dikembangkan. Ada banyak potensi. Anak-anak muda kami sekarang mulai bersekolah tinggi. Itu semua potensi yang akan membesarkan buah-buah di cabang-cabang lain pohon kami ini nanti akan tumbuh subur. Ya. Dan bicara soal Soeharto, betul. Tantangan kami untuk merawat pohon yang dari kecil ini dibandingkan pohon okulasi kalian itu jauh lebih besar. Ada beberapa orang dari kami ingin menguasai pohon itu untuk sendirinya gitu ya. Ada beberapa politisi kami ingin menguasainya. Tapi itu bedanya kami dengan kalian. Kalian hidup di Malaysia itu di tanah yang milik, yang di Pertuan Agung. Kami tidak. Indonesia ini punya kami, rakyatnya yang punya. Kamilah pemilik dari Indonesia ini. Bukan presiden, bukan yang di Pertuan Agung, bukan politisi. Karena itu, ketika ada orang yang kami tidak suka mengelola negara kami bisa bangkit melawan. Kalian bisa. Belum ada sejarahnya. Belum ada sejarahnya kalian bangkit seperti kami. Beberapa kali, jatuh bangun. Dan semakin ketika jatuh, kami bangun, kami menjadi lebih kuat. Nah, ini yang paling lucu nih bagi kami. Kalian persoalkan soal Sumpah Pemuda. Bisakah itu menjadi berdiri bangsa ini? Apa itu istilah kamu? Ini pula kalian bilang, apakah Sumpah Pemuda bisa mewakili kerajaan-kerajaan itu? Ya, karena seharusnya kerajaan-kerajaan itulah yang berhak. Inilah bedanya ya. Saya bilang inilah bedanya antara kami, bangsa yang merdeka, dengan bangsa yang selamanya masih terjajah seperti kalian. Ya. Kalian ikut aja kata Inggris bahwa negara-negara kerajaan-kerajaan lama itulah yang berhak. Mereka lah yang ditanyakan apakah mereka akan menjadi negara baru atau tidak. Kami tidak. Kami itu melakukan revolusi. Apakah orang Perancis nanya dulu ke Raja Louis ke-16 dulu bahwa ketika mereka mendirikan republik itu hak-haknya Raja Louis dulu yang harus ditanyakan, apakah Raja Louis setuju mereka membangun republik? Tidak. Itu namanya revolusi. Sumpah Pemuda kami tahun 1928 itu adalah revolusi. Oke. Dan siapa yang melakukan revolusinya? Ya sama, bangsawan-bangsawan itu juga, anak-anak raja itu juga. Itu bedanya raja-raja di negeri kami dulu dengan di negeri kalian. Kami melebur menjadi satu Indonesia, kalian tidak. Contohnya di daerah saya sendiri, di Gayo, raja di daerah Takengon itu namanya Abdul Wahab.
Dia disekolahkan. Ketika Indonesia mau merdeka, apa? Dia menjadi ketua PNI. Dia hilangkan rajanya, dia hilangkan status rajanya. Raja-raja kalian di Malaysia mau begitu, berkorban seperti itu? Tidak. Itu yang menyebabkan, ya, itu yang menyebabkan bangsa kami ini berbeda dengan kalian. Kalian buat negara tapi tidak membuat bangsa baru. Kami membuat bangsa baru, bangsa Indonesia. Kami menolak klasifikasi penjajah. Ya, kami tahu kami ingin membuat satu bangsa yang baru. Tidak seperti kalian, ikut saja kategorinya yang dibuat oleh Inggris. Kata Inggris itu punya raja, raja kalian ikut. Kami tidak. Kami melakukan revolusi. Makanya itulah sebabnya kalian sampai hari ini itu tanah tetap punya yang di Pertuan Agung. Kami tidak. Negara ini punya kami, masyarakat kami. Ini tumpah darah kami. Yang memperjuangkannya itu nenek kakek kami dulu ikut berdarah-darah, ikut mati berjuang dengan Belanda untuk mendirikan bangsa ini. Bangsa kami didirikan, bukan diwariskan oleh Belanda seperti kalian. Diwariskan oleh Inggris. Bhinneka Tunggal Ika kamu bilang ngomong kosong. Kamu tanya ke orang Indonesia di sini ya. Identitas kami itu tidak seperti kalian. Kalian identitas kalian, saya Melayu, saya Cina, saya India. Kami tidak. Kami identitas kami yang utama itu adalah saya orang Indonesia. Ya, semua kamu tanya ke orang Indonesia ini, kami orang Indonesia dulu. Etnis nggak begitu perlu. Setelah itu baru saya orang Indonesia suku Gayo. Karena saya orang Gayo. Ya. Kamu tanya orang Bali sama, saya orang Indonesia suku Bali. Orang Jawa saya orang Indonesia suku Jawa. Orang Bugis saya orang Indonesia suku Bugis. Ya. Orang Kahayan saya orang Indonesia suku Kahayan katanya. Enggak kayak kalian. Dan satu, ya, yang tidak dulu disadari oleh pemimpin kalian dan yang visi jauh pemimpin kami terkait itu tadi, kalian memilih menjadi bangsa yang tetap menempel kepada akar lama Inggris itu, okulasi di sana. Sementara kami menanam pohon yang baru. Yang tidak disadari oleh pemimpin kalian, tunas okulasi yang kecil itu tidak mampu memberi nutrisi kepada akar pohon yang besar peninggalan Inggris itu. Sehingga perlahan-lahan akar pohon kalian itu membusuk. Akar pohon yang besar itu. Itulah yang sekarang itu menjadi potensi kalian, rasisme konflik horizontal antara Cina, India, dan kalian sendiri. Kami tidak punya itu. Akar kami semakin lama semakin kuat karena kami menanam pohon yang asli. Dan terbukti kan, bagaimana akar kalian membusuk, Singapura akhirnya melepaskan diri. Dan hasilnya, mereka melejit jauh meninggalkan kalian ketika mereka memilih menjadi negara bangsa seperti kami. Tidak berkaum-kaum seperti kalian. Melejit jauh. Malah sekarang kalian dilecehkan sampai pemerintah kalian turun sendiri. Ketika kalian dihina oleh pelawak dari Singapura. Dan karena apa? Karena memang yang dikatakan oleh pelawak itu kenyataan. Nah itulah, jadi kalian itu hidup di tanah milik di Pertuan Agung. Sehingga rasa memiliki kalian terhadap bangsa itu berbeda dengan kami. Kami orang Indonesia, kamilah pemilik bangsa ini. Dan kami rela mati untuk negara kami ini. Ketika ini dihina, orang Indonesia bisa ngamuk semua gitu. Dan buktinya kamu bisa lihat, bagaimana ketika pemain tim nasional kami, apapun rasnya ya, yang dari Papua, dari Bugis, dari Jawa, yang berdarah keturunan Belanda, kamu lihat ketika di lapangan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada kamu lihat, bandingkan dengan tim nasional kalian, pemainnya. Rasa cintanya kepada negara ini nggak bisa dibandingkan sama kalian. Karena ini negara, bangsa yang kami dirikan dengan darah dan air mata. Ya. Resiko kami untuk sampai ke titik ini luar biasa besarnya. Kami sampai bertikai sama kami sendiri yang tidak percaya dengan keberadaan bangsa ini. Tapi kami melaju dan sampai di sini. Kamu lihat, kalau kamu nonton pengalungan medali Olimpiade bulu tangkis 1992, Susi Susanti, atlet kami keturunan Tionghoa yang kata didiskriminasi di sini, dia menangis berair mata ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya berkumandang. Dia rela mati untuk negerinya. Itulah kami Indonesia. Begitu kami rasa memiliki kami terhadap bangsa ini. Dan
sorry saya bilang ya, ini cuma bisa dimengerti oleh manusia yang berjiwa merdeka. Bukan orang yang seperti kalian yang ikut apa kata penjajahnya. Ya, oke, kalian bilang itu bahwa apa namanya? Seharusnya itu hak dari raja-raja. Ya kan? Apakah dia setuju negara yang dibentuk? Saya tanya. Oke, ketika raja-raja kalian itu menguasai tanah Melayu, yang sekarang kalian sebut tanah Melayu itu, apakah kalian nanya sama orang Semai, Kenshu, Lita, Jano, Bate, Temyar, Senoberi, ke-18 suku orang asli itu? Apa raja-raja itu nanya dulu sebelum dia mendirikan negara itu di sana? Hah? Apa raja-raja kalian orang Melayu minta izin dulu sama mereka? Bagaimana kalian setuju nggak bahwa tanah Melayu ini akan saya kuasai? Ada. Tunjukkan saya buktinya kalau ada. Jadi begitu, ya. Beda mentalitas manusia merdeka seperti kami, bangsa yang merdeka dengan bangsa yang mentalitasnya sampai hari ini masih mentalitas terjajah seperti kalian. Kalian ikut generasi dari Inggris. Jadi begitu. Oke? Ada pertanyaan? Silahkan ajukan lagi, saya akan jawab. Demikian ya, ya untuk teman-teman di Indonesia, kasih paham. Memang kita saat ini masih secara rata-rata masih kalah dari Malaysia, tapi harus dimaklumi. Karena pohon kita ini belum berbuah semua. Tapi di dalam jangka panjang, Indonesia ini punya potensi lebih bagus daripada Malaysia, jauh. Karena pohon kita jauh lebih besar. Apakah itu pasti akan berhasil? Tentu saja tidak. Tidak ada satupun jaminan di dunia ini bahwa semua akan berhasil. Tapi kita akan jaga, kita rawat pohon kita untuk tumbuh dan saling percaya. Kalau ada orang yang mencoba mengganggu pohon kita, entah itu politisi, entah itu penguasa, calon presiden, kita sebagai pemilik bisa melawannya. Kita sebagai pemilik bisa menyingkirkan mereka. Jadi demikian dulu video kali ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan